kemerdekaan. Salam, jumpa lagi di Bina Iman Anak at Home. Teman-teman masih semangat kemerdekaan pasti ya. Tahu nggak sekarang kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Iya, betul, ke-76. Kemarin siapa yang ikut upacara? Candy kemarin ikut loh. Upacara benderanya di YouTube. Teman-teman juga kan? Itu artinya kita cinta kepada tanah air Indonesia. Sebelum mulai Bina Iman, mari menyanyi lagi kemerdekaan supaya kita tetap semangat mengikuti Bina Iman at Home. Ayo kita menyanyi 17. Nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjaga dan mengasihi kami. Sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan, pada saat ini kami akan bina iman dalam nyanyian doa dan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai bina iman kami hari ini. Amin. Dan Putra dan Kudus. Amin. Hai guys, ketemu lagi sama Monita nih. Yuk sekarang kita persiapkan Alkitab. Bacaan kita hari ini dari Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan 69. Yuk kita dengarkan teman-teman. Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimana jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antara ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, begitulah teman-teman bacaan Alkitab hari ini. Teman-teman, permainan mengikuti pemimpin adalah permainan favoritnya Candy tuh waktu masih kecil. Kan dia masih kecil ya. Apakah kalian pernah bermain mengikuti pemimpin? Permainan mengikuti pemimpin ini adalah jenis permainan anak-anak di seluruh dunia loh. Permainannya sangat sederhana. Pertama, kalian pilih seorang pemimpin. Kemudian, kalian ikuti kemanapun dia pergi dan apapun yang dia lakukan. Mengikuti pemimpin adalah permainan yang mengasihkan loh. Dalam hidup sehari-hari,
kita pun bisa bermain mengikuti pemimpin. Di sekolah, di gereja, dalam olahraga, dan dalam berbagai kegiatan selalu ada pemimpin yang bisa kita ikuti. Setiap hari kita dapat memilih pemimpin yang mau kita ikuti. Pada suatu hari, Yesus mengajar di sinagoga dan berkata, "Akulah roh hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup kekal." Bagi sebagian orang, perkataan Yesus itu sulit dimengerti. Waktu mendengarnya mereka berkata, "Ini perkataan yang keras, siapa yang sanggup mendengarnya?" Maka sebagian dari mereka berhenti mengikuti Yesus setelah kejadian itu tuh. Yesus tahu bahwa banyak orang mengeluh dan menggerutu. Lalu ia beralih ke ke-12 orang yang telah dipilihnya menjadi murid-muridnya dan berkata, "Apakah kalian tidak mau pergi juga?" Seperti biasanya, Petrus angkat bicara. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Murid telah menjawab panggilan untuk mengikuti Yesus. Mereka tidak berniat untuk meninggalkan Yesus. Teman-teman, mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita harus juga dinyatakan dengan tindakan-tindakan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, beribadah dengan tulus. Artinya, beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau misa online, siapa yang belum mandi? Kalau misa online, siapa yang telat? Menjadi anak yang taat kepada Tuhan, jujur, baik hati, berbuat baik kepada sesama, mau mengampuni, hormat kepada orang tua. Oh ya, jangan lupa juga sayang kepada kakak dan adik. Yeay! Teman-teman, sebelum kita akhiri Biak at Home, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah menyertai dan memberkati Bina Iman kami. Kami mohon agar Tuhan melindungi dan memelihara kami dalam kasih-Mu. Dan semoga Tuhan selalu memberi kami damai sejahtera. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena Putra Kudus. Amin. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di Bina Iman Anak at Home minggu depan. Tetap sehat dan sukacita ya. Tuhan Yesus memberkati. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesus dulu luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku
olehnya. La la